Halo teman-teman semuanya, Rangga dari Super Speaking. Hari ini kita akan mempelajari auxiliary verbs, yaitu to be, is MR. Nah, mungkin teman-teman masih perlu penjelasan untuk penggunaan is MR. Langsung aja kita ke papan tulis. Nah, sekarang udah ada contoh yang saya bikin ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di semua contoh yang saya bikin ini sudah ada to be-nya masing-masing. Kita lihat yang pertama, today is a good day. Oke, kita lihat di sini ada to be is. Oke, is adalah to be yang digunakan untuk ya she, he, it. Oke, she, he, it. Saya tulis di sini ya. She, he, dan it. To be-nya adalah is. Oke? Nah, jadi di sini kita harus lihat kalau she, he, dan it ini nominalnya satu orang. Dia laki-laki, dia perempuan, dan itu. Oke? It ini bisa jadi apa aja. Jadi kita bisa lihat di today is a good day. Today ini bisa kita ganti dengan it. Oke? Maka dari itu kita menggunakan to be is karena memang itu pasangannya. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. I'm happy because I am a teacher. In fact, I am. Jadi di sini kita temukan I'm happy ya dengan I am a teacher. Oke? I'm happy ini singkatan dari M ini ya. Jadi spesial sekali. Untuk I ya, saya bikin di sini deh. I itu to be-nya M. Nah, gak ada yang lain-lain selain dari ini. Terus ketemu dengan kata sifat, ya. Kata sifat, oke. Kalau yang ini, I am, seorang ya. Ini adalah determiner, jangan lupa. Teacher adalah kata bendanya. Atau, noun-nya ya. Kita lanjutkan ke contoh nomor 3, yaitu John is my friend. He is nice. John adalah teman saya. Dan dia orangnya itu ramah. Nice kalau disandingkan dengan seseorang ya artinya ramah ya. Terus pakai to be apa? John itu pakai to be is. Karena John ini kalau digantikan dengan subjective pronounnya, maka John ini jadi he. Seperti yang saya buatkan di sini. Nah, again, subjective pronoun digunakan supaya kita nggak ulang-ulang nama si John ini. Jadi John ini kita ganti dengan he aja ya. To be-nya tetap sama is. John satu orang, ingat ya. Kita lanjut, she is a student. Her name is Hannah. Jadi she ya, ini refer ke Hannah ini ya. Jadi Hannah dan she ini saling berhubungan, saling bergantian dipakai. Nah, she is a student. Studentnya ini apa? Studentnya adalah noun ya. Her name is Hannah. Di sini ada to be is lagi ya. Oke, ingat ya, to be is itu untuk satu aja ya. Untuk satu nominalnya. Nah, ada you are smart. Are you a scientist? Ya, identik ya, kalau scientist itu kan biasanya smart ya. People that are extremely smart actually. Terus di sini ada you, oke? Kesimpulannya apa? You itu to be-nya are, oke? You are. Nah, ini to be-nya. Hanya saja you ini dia itu bisa menjadi kamu atau kalian. Oke? Atau kalau dalam bahasa Indonesia biasanya tuh lu pada kayak gitu ya mungkin. Jadi you ini bisa jadi multiple people or just one. Oke, dia fleksibel ya. You are smart, are you a scientist? Nah, biasanya kalau misalnya kita itu lagi ngomong ke kalian, itu disatuin jadi you guys are smart. Oke, jadi pakai guys kayak gitu. You guys are smart. Are you guys scientists? Oke. Nah, e-nya nggak ada lagi kalau misalnya teman-teman itu menggunakan you yang kalian, bukan you yang kamu. Oke? Kita lanjut ke sini. Nah, sebelum kita lanjut, just wanna say something that teman-teman itu sangat harus bisa membedakan
singular dan plural dalam bahasa Inggris, karena itu sangat berpengaruh dalam format kalimat yang teman-teman itu gunakan. Kita lanjut ya. Ini ada ke 6 ya contohnya. John and Dave are here. They are the presenters, katanya gitu. John and Dave, ini berapa orang? Ada 2 orang ya. Kesimpulannya adalah John and Dave ini, kalau kita nggak mau ulang-ulang sebutkan John and Dave, maka kita bisa ganti John and Dave dengan they. Oke? Seperti itu konsepnya ya. Again, karena kita sepakat kalau John and Dave ini 2 orang ya, dan kita pakai they, maka kita harus menggunakan s di sini ya, presenters, untuk kata bendanya atau untuk noun-nya. Nggak boleh lagi pakai they are the presenter, itu salah. Jadi harus pakai presenters untuk menandakan kalau ini adalah bentuk plural. Oke, yang terakhir nih, I see 3 people, they are all athletes, katanya. Saya lihat 3 orang ya, 3 orang. Oke. Orang ini, people, ini banyak artinya ya. Jadi untuk singularnya adalah person. Oh, person, excuse me. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bilang orang-orangnya banyak atau ada orang-orang, pakainya people. Tapi kalau singular, pakainya a person. Oke? Karena dia 3 people, kita harus menggunakan they. Oke? They are all athletes. You know, saya lupa bikin yang versi we-nya ya, we. Nah ini. Tapi kesimpulannya, sederhananya, we itu to be-nya adalah are. Oke? Nah, jadi is mr yang barusan kita pelajari ya. Is mr, di sini deh saya coret. Is mr merupakan auxiliary verbs atau to be ya. Yang dimana is mr ini sebenarnya adalah be atau verb juga. Hanya saja dia itu termasuk ke dalam kategori auxiliary verbs, yang dimana auxiliary verbs adalah helping verbs sederhananya. Helping verbs, you know, adalah verbs yang kita pakai untuk bantu-bantu aja. Bantu-bantunya ngapain? Bantu-bantunya untuk melengkapi kalimat. Tanpa adanya is mr, kalimat tertentu itu, beberapa kalimat tertentu, itu bakalan nggak lengkap. Contohnya, misalnya saya bilang, today a good day. Itu kayak ada yang hilang dari kalimat tersebut. I happy because I a teacher, itu juga ada yang kurang dari situ. Jadi again, is mr adanya untuk membantu teman-teman sendiri. Jadi bukan sesuatu yang malah meribetkan ya. Ingat, is mr. Terus selanjutnya yang teman-teman harus pahami, is mr ini hanya digunakan di format kalimat-kalimat present. Selain dari itu jangan dipakai. Untuk ngomong masa depan, untuk ngomong masa lalu, itu to be atau auxiliary verbs-nya itu udah beda lagi, nggak sama. Oke? Nah, di sini saya sudah bikin ada 3 poin yang bisa teman-teman gunakan untuk membantu teman-teman itu memilih atau menentukan to be yang mana yang mau dipakai ya. Yang pertama adalah know the subject. Ketahuilah subjeknya. Jadi teman-teman harus kenali I, you, we, they itu ya. Sebagai subjek itu ketemunya apa aja. Tadi kita sudah bikin kalau she, he, it, ini to be-nya adalah is ya. Kalau I, ini to be-nya adalah am, spesial. Lalu ada we sama they ya. We sama they, we dan they ini to be-nya adalah are. Oke? Lalu untuk it ya, it to be-nya adalah is, ingat ya. Kalau you ya, you juga to be-nya adalah are, tadi saya bikin di sini. Nah, itu gampang ya untuk diingat. Terus yang kedua poinnya, tadi saya sudah jelaskan kalau is mr itu hanya untuk present, untuk masa yang sedang relevan atau sedang berlangsung
ya. Again, saya ingatkan lagi, jangan pakai untuk format masa depan atau format masa lalu. Itu to be-nya udah beda lagi ya. Yang ketiga, know the nouns and adjectives. Jadi, to be ini biasanya ketemu dengan nouns atau adjectives. Ya, nouns adalah kata benda, adjectives adalah kata sifat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini isinya di contoh-contoh ini kalau bukan kata sifat ya kata benda. Oke? Today is a good day. Good adalah kata sifat. Oke? Ketemu dengan is ya. Jadi nggak bisa today a good day, nggak bisa. I'm happy ini ini adalah I am. Cuma disingkat aja. Happy adalah kata sifat. Because I am a teacher. Karena saya adalah seorang guru. Guru ini adalah kata benda. Noun. Okay? John is my friend. He is nice. John adalah kata benda. Percaya atau enggak, John is categorized as a noun. Okay? John, satu orang ya, laki-laki. Is my friend. Okay? Friend ini adalah kata benda juga. He is nice. Nice adalah kata sifat. That's why nggak ada di sini. He is a nice. Itu nggak bisa. He is a nice. Doesn't work. I am a happy juga nggak bisa. Kecuali teman-teman bikin I am a happy teacher. Baru boleh. Next. She is a student. Dia adalah seorang murid. Ya. Jadi seorang murid. Ini adalah kata benda. Jadi tahu dari mana sih kata benda atau kata sifat? Kata benda, ya, itu kan ada ciri-cirinya. Namanya benda, itu biasanya bisa dikasih ke orang, bisa dimiliki, ya, bisa dihitung, bisa kelihatan. Walaupun ada kata-kata benda yang nggak kelihatan. Contohnya ide, rencana, niat, nggak kelihatan. Oke, apa lagi nih? Oke, are you a scientist? Nih, teman-teman harusnya udah bisa tebak ya. Ini apa? Oke, kata benda atau kata sifat. Coba jawab di kolom komentar. Terus ada juga John and Dave are here. They are the presenters. Oke. Nah, yang lainnya silahkan teman-teman explore sendiri. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh nanti DM saya atau tanya di kolom komentar. Saya akan coba untuk jawab. Okay, that's all. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Goodbye for now.